Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI. Baik teman-teman, hari ini saya akan mereview sebuah polemik di mana ini sangat viral, bahkan setiap berita online memberitakan ini. Tapi saya akan sampel saja di Tribun atau bangkapos.com ya, tapi ini tetap Tribun. Di mana ini yang menjadi polemik sesosok Haikal Hasan kepada BPJPH yang wajibkan semua produk sertifikasi halal ya. Ini tuai kritikan tajam dari berbagai kalangan ya. Ini akan saya bacakan sepotong sepintas saja ya. Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Haikal Hasan mewajibkan semua produk bersertifikat halal. Pengusaha yang melanggar dan tidak mengurus sertifikat halal atas produk yang diperdagangkan bisa diancam sanksi penutupan usaha. Haikal mengungkapkan aturan wajib sertifikasi halal mencakup produk makanan, minuman, kosmetik, fashion, sembelihan, obat, restoran, dan semua barang olahan. Nah, itu amanat undang-undang, itu katanya amanat undang-undang. Jadi kalau misalkan tidak mengurus, ini akan ditutup usahanya. Cuman yang menjadi permasalahan di sini, kalau semua produk makanan ya, kalau semua berarti tanpa kecuali, begitu ya. Sedangkan ini yang menjadi kritikan dari berbagai pihak, nah ini tentu kalau misalkan semua orang-orang di Indonesia yang menjual produk makanan wajib disertifikasi, berarti ini bagaimana dengan penjual sate B2 ya. Ini penjual sate B2 ini gimana ya? Ya tidak bisa ngurus sertifikat halal ya, karena itu ini halalnya versi agama apa dulu. Karena kalau misalkan kalau halal menyangkut agama Islam ya B2 itu haram, tapi kan untuk agama yang lain itu halal, versi agama yang lain itu halal dimakan, boleh ya. Nah ini yang menjadi polemik, kalau misalkan semua wajib sertifikat halal, ini bagaimana dengan yang menjual non halal. Nah, aturan ini kata Haikal memastikan ketersediaan dan keterjaminan produk halal untuk konsumen. Sedangkan bagi perusahaan produk, mereka juga dipermudah dalam menghadirkan produk berkualitas dan bernilai tambah karena berstandar halal, sekaligus mewujudkan pelayanan prima bagi konsumen, kata Haikal. Jadi ya tujuannya bagus, cuman kalau misalkan ini terlalu dipaksakan, ya yang penting sebenarnya penjualnya harus jujur dalam spanduk. Di spanduk misalkan ya tidak perlu ini non halal atau haram, karena halal haram itu kan setiap agama berbeda-beda. Jadi kalau patokannya haram versi agama Islam, berarti yang lain belum tentu. Nah ini yang menjadi kesadaran kita semua. Ini bagi penjual ya, memang sih sebenarnya itu sudah ada. Misalkan makanan non halal, ada sate B2 atau ada makanan ekstrim seperti anjing atau kelelawar, itu yang memang tidak direkomendasikan untuk orang Islam. Sebenarnya sudah ada di situ ya. Tidak perlu misalkan ada penjual sate B2 haram, kan tidak mungkin, paling non halal ya. Kalau misalkan sudah sate babi ya sudah ya, tidak bisa label halal. Nah ini yang menjadi polemik atas aturan ini. Sebenarnya ya ini sudah berjalan bagus sebenarnya, ada halal itu sudah berjalan sebenarnya. Cuman kalau memaksakan semua produk harus di label halal, contoh misalkan ya untuk pedagang kecil, misalkan seblak, ya pasti secara bahan-bahan itu sudah jelas sebenarnya ya, kalau ada di lingkungan
eh, Muslim. Jadi ini saran saya ya, ini malah menjadi polemik, meskipun niatnya bagus. Ini label halal ya jangan terlalu dipaksakan untuk wajib sertifikat, karena yang tidak bersertifikat pun itu belum tentu haram ya. Contoh bakwan, itu kan bahan-bahannya dari yang halal gitu. Jadi hasil nyuri itu sudah beda urusan lagi ya. Jadi ini mudah-mudahan ini tidak berlarut-larut, karena ini baru saja dilantik. Bukan baru saja sih, sudah lama. Ini ya mungkin ini presidennya baru berapa bulan juga. Ya belum lama lah. Jangan buat kisruh lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.